Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqiqi salatan tarzuquna biha min ahli taufiq tuballighuna bihal qudura ila baitil atiq wa ziyarati qabrihi wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini Allah masih memberikan karunia iman, Islam dan ihsan dengan kekuatan istiqomah sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul. Salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan i'tikaf di Masjid Al-Muqarrabin. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu melanjutkan dengan pembahasan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-41, al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isyah wat tawaddudu ilan nasi nisful aqli wa husnus su'ali nisful ilmi. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyatakan al-iqtisadu fin nafaqah. Iqtisad itu adalah sederhana atau mengambil posisi tengah-tengah, ausat. Di dalam bab nafaqah itu disebutkan adalah nisful ma'isyah. Jadi ketika kita ini mendapatkan karunia rizki dari kita usaha ikhtiar, kemudian kita di dalam menggunakannya bil iqtisad, memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak, yaitu dengan sederhana sesuai dengan kebutuhannya, itu adalah sudah mendapatkan nilai nisful ma'isyah. Jadi kehidupan ini sudah dapatkan 50% dengan cara kita untuk menggunakannya bil iqtisad. Jangan sampai kita ini bakhil, jangan juga sampai kita ini israf. Bakhil merupakan amaliyah yang dibenci oleh Allah. Kemudian israf juga amalan yang dibenci oleh Allah. Di tengah-tengah itulah, di antara bakhil dan israf itulah namanya adalah disebut iqtisad, atau kita ambil posisi yang tengah-tengah. Dalam hadis yang lain Rasul juga menyatakan khairul umur awsatuha. Segala urusannya orang mukmin itu sebaik-baiknya adalah awsatuha, ya di tengah-tengah, ngepas. Jangan, kalau sesuatu jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga, yang sedang. Itu adalah bagian dari kalamnya Nabi atau sabdanya Nabi yang harus kita usahakan untuk diamalkan. Kemudian wat tawaddudu ila nasi nisful aqli. Kemudian orang bisa menangkan tawaddud. Tawaddud itu adalah kasih sayang atau cinta kasih terhadap sesama umat manusia.
Bahkan Nabi Muhammad memberikan cinta kasih atau kasih sayang bukan hanya terhadap umat manusia, tapi sampai ilal hayawanat, sampai kepada hewan-hewan pun diperintahkan untuk menanamkan kasih sayang. Termasuk di mana Allah menciptakan an'am, hewan-hewan ternak, yang di mana itu adalah merupakan dijadikan rizki untuk kita, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beriman. Maka di saat kita ini akan menikmati rizki yang berupa an'am adalah dari hewan-hewan ternak tersebut adalah dengan proses adalah bidzibah, dengan disembelih. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kasih sayang kepada hewan-hewan yang akan kita menikmati daging-dagingnya dengan cara disembelih. Maka Nabi mengajarkan cara menyembelihnya harus yang baik. Ketika menggunakan sikin, menggunakan pisau, pisaunya yang tajam, sehingga tidak menjadikan asbab hewan tersebut ketika kita sembelih, di saat pisaunya itu tumpul, dia akan menyakiti kepada hewan tersebut. Ini adalah syariah, bimbingan langsung uswahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperintahkan kita untuk menebarkan kasih sayang kepada umat manusia. Kalau kita mampu menebarkan kasih sayang itu, kita mempunyai kekuatan disebutkan nisful akal. Jadi kita sudah mempunyai nilai kesempurnaan, separuh dari akal kita ini berfungsi dengan sempurna dengan kekuatan akal itu, sehingga kita bisa menaburkan kasih sayang terhadap umat manusia. Di dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkanlah kasih sayangmu, cinta kasihmu kepada umat manusia atau makhluk-makhluk di bumi, maka orang yang menebarkan kasih sayang umat manusia di bumi Allah ini, nanti Allah akan menyuruh malaikat-malaikat menyayangi kita, mengasihi kita, mencintai kita. Itu nilai balasan yang Allah akan berikan. Kemudian wa husnus su'ali nisful ilmi. Kemudian bertanya dengan baik itu adalah sudah dinyatakan nisful ilmi. Nisbatnya kita itu belajar kepada seorang guru, kemudian ada sesuatu ilmu yang pada saat itu diterangkan oleh guru dan kita belum memahami. Kemudian kita bertanya dengan pertanyaan yang baik. Kemudian orang yang bertanya dengan pertanyaan yang baik, dengan tujuan yang tulus, ikhlas, karena Allah, memang dirinya itu harus bertanya karena tidak tahu. Penjelasannya tadi tidak sempurna dia untuk menyerapnya di dalam alam pikiran dan hatinya, maka bertanya dengan baik. Kemudian orang yang bertanya dengan baik itu hakikatnya dia sudah mendapatkan 50% dari ilmu itu sendiri. Makanya penting banget, bahkan diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kita menanyakan kepada ahlinya, pakar-pakarnya di saat kita tidak mengetahui. Dan kita juga di keterangan-keterangan sebelumnya diajarkan, ketika seseorang menanyakan sesuatu kepada kita, sedangkan kita ini tidak mengetahui, jangan memberikan jawaban. Nanti jawaban itu bisa mengantarkan orang lain akan tersesat. Gak usah urusan agama, Pak. Urusan hablum minan nas duniawi biasa saja. Ada seseorang mencari sebuah alamat kepada kita, tapi kita ini gak tahu di mana posisi alamat itu. Kemudian kita memberikan satu arahan, misalnya kita bilang coba ke sana, ke timur. Kemudian beneran orang itu ke timur, ternyata nyampe di timur, menanyakan lagi kepada seseorang dan seseorang itu mengetahui
ternyata posisinya bukan di sebelah timur, tapi adanya di sebelah barat. Maka kesan yang pertama, orang yang tadi bertanya kepada kita, kita jawabkan yang salah, dia akan menyatakan saya dibohongin sama orang itu. Jadi orang itu langsung menuduh kita berbohong, ya, karena kita tadi adalah memberi jawaban, namun jawaban itu sendiri kita tidak mengetahui. Maka ketika kita ditanyakan sesuatu kepada kita, kalau kita tidak mengetahui jawabannya, ya kita harus jujur menyatakan kita belum mengetahui jawabannya. Itu perlu nanti dicari lagi, ilmu-ilmunya digali lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi aunil abdi madama al abdu fi auni ahihil muslimi. Allah berjanji dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW, Allah berjanji akan membantu, menolong kepada seorang hamba selama seorang hamba ini selalu membantu kepada saudara-saudaranya. Di sini adalah ditakyin al-muslim, jadi saudara-saudaranya muslim. Untuk bisa mengamalkan hadis ini, membantu saudara-saudara kita di Palestina. Beliau adalah umat Islam, saudara kita yang Allah sudah mengikut innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Jadi kita harus ikut membantu dalam perjuangan mereka. Apa yang bisa kita berikan bantuan kepada Palestina? Kalau memang kita ada materi, ada rizki yang bisa kita bantukan ke sana, ya kita bantukan dengan rizki. Kemudian kalau kita nggak bisa, dengan apa? Dengan doa. Bahkan kita juga dengan kondisi yang semua sekarang orang memegang HP, kemudian dari HP ini juga bisa memberikan bantuan dengan cara menyampaikan khobar-khobar tentang kondisi di sana, kemudian kepada saudara-saudara kita yang lain. Siapa tahu dengan dia melihat dan mengetahui khobar-khobar dari sana, terus menjadikan terketuk hati-hatinya. Dan di dalam bab ini Bapak, bagi kita yang kondisi umat Islam sedang mengalami satu hal kesusahan, keberatan ini, di antaranya dulu di zaman Rasulullah sendiri memberikan satu contoh ketika umat Islam dalam masyaqqat, dalam masalah-masalah berat, apa yang dilakukan oleh Nabi? Di antaranya Nabi adalah mendoakan. Di antara doanya adalah dilaksanakan di 5 waktu sholat yang dikenal dengan kunut nazilah. Nih, kita juga semua serempak kudunya jalanin kunut nazilah. Minta kepada Allah agar umat Islam di sana diselamatkan, diberikan kemenangan, dan musuh-musuh Islam diberikan oleh Allah hukuman dan sanksi-sanksi sesuai amal-amal perbuatan mereka. Jadi kalau kita selama membantu kepada orang lain, maka nanti Allah akan selalu menolong kepada kita. Nah ini kita harus yakin, ya. Kadang-kadang ada orang prinsip hidup seperti ini. Jadi seperti dia adalah mafiddin, tidak mengetahui agama. Dia hidup nafsi-nafsi, hidup sendiri, tidak mau peduli dengan orang lain. Kemudian dia juga menutup diri, tidak mau memberi manfaat banyak-banyak kepada umat Islam, dan juga dia punya prinsip tidak mau memberi madarat kepada umat Islam. Jadi dia itu hidup sendiri aja. Jadi nggak mau ngerepotin orang, nggak mau direpotin orang. Nah ini di situ. Nah ini sebenarnya kalau kita kaji secara Islam, itu adalah kekeliruan. Semua dalam tatanan kehidupan umat Islam itu ada nilai syariat, bimbingan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ada bimbingannya. Umat Islam ketemu dengan umat Islam, dianjurkan oleh Nabi afsu bis salam, saling mendoakan. Jadi kita nggak bisa untuk melepaskan dari hakul muslim alal muslim yang lain. Kemudian sudah ketemu,
Udah mengucapkan salam, apalagi yang diperintah oleh Nabi. Kemudian kita kalau memang itu hukumnya halal, fal yusafih, disuruh berjabatan tangan. Kemudian baru menanyakan tentang khobar. Ini adalah hak-hak yang diajarkan oleh Nabi terhadap sesama umat Islam. Belum lagi nanti di saat kita ini bertetangga ada hak-haknya. Jadi terus diikat. Di waktu sholat ada hak-haknya, di waktu doa ada hak-haknya. Itu semua adalah bagian dari nilai-nilai ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang ke-43, Amit amrul jahiliyati illa ma hasanahul Islam. Nabi SAW menyuruh meninggalkan atau mematikan segala budaya-budaya jahiliyah, kecuali di jahiliyah dulu ada, kemudian Rasul SAW memberikan keterangan, kemudian dipandang oleh syariatul Islam itu adalah kebajikan, maka itu jangan ditinggalkan, itu jangan dibuang, itu jangan dipunahkan. Jadi ada satu budaya yang pada saat di zaman jahiliyah adalah baik. Misalnya apalah budaya untuk berbagi sedekah, artinya berbagi kepada tetangga, teman. Itu di zaman itu sudah terjadi baik, kemudian sampai sekarang itu tetap baik, itu tidak perlu dihilangkan. Ada dulu zaman dulu Pak mengadakan pesta. Mengadakan pesta ini bikin seneng orang, bikin bahagia orang. Cuman di zaman dulu yang namanya bikin pesta, bikin bahagia ini ada pada saat terjadi masa-masa terjadi musim panen. Terus mereka mengadakan satu acara di altar yang dimana itu sesembahan mereka ada di situ, berhala-berhala itu ada di situ. Kemudian mereka membawa alat-alat musik, minum khamr, perzinahan. Lah ini semuanya adalah ungkapan rasa syukur yang dulu terjadi di zaman jahiliyah, tapi semua dipandang oleh pandangan Islam adalah mukhalif, bertentangan. Kondisi kayak gitu kita harus tinggalkan. Terus syukur yang benar gimana? Ya kita ikuti. Kalau dapat kenikmatan, panenan baik, kemudian bisnisnya lancar, ya kita ikut syukur. Tapi syukurnya adalah tidak seperti jahiliyah itu. Syukurnya apa? Dengan lesannya banyak memuji pada Allah dengan mengucap kalimat alhamdulillah. Hatinya selalu berbunga-bunga dengan rizki itu digunakan, niat untuk digunakan yang baik. Kemudian yang ketiga dengan cara adalah dari syukrun bil arkan, dengan anggota tubuhnya. Banyak-banyak amal soleh, banyak-banyak sujud, itu diantara ungkapan rasa syukur yang dulunya pernah ada di zaman jahiliyah dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Nah gitu kita harus tinggalkan, kemudian menggunakan bagian dari syariatul Islam yang dalam ridhonya Allah. Di zaman jahiliyah, di saat mempunyai anak, kemudian anaknya laki dibanggakan, kemudian kalau bahasa Islam tasyakurnya Masya Allah. Jadi bukan hanya 1-2 ekor kambing, bisa ratusan kambing disembelih, bisa puluhan ekor unta disembelih, kemudian dimakan rame-rame, ngajakin teman-teman. Ada satu hal yang ini adalah terjadi di zaman jahiliyah. Ketika punya anak laki, ada syukuran kayak gitu, nanti menyembelih hewan itu misalnya kambing begitu,
itu darahnya kambing yang disembelih itu dikumpulkan di satu tempat itu, di baskom atau di ember begitu. Kemudian nanti malam atau nanti sore teman-teman semua pada datang, itu nanti mau nengokin anak kita. Nengokin anak kita. Lah nengokin anak kita dengan cara ngambil darah yang itu yang dikumpulkan dari hewan yang disembelih, diambilin, diwajari, terus dioleskan di tubuhnya. Sambil istilahnya kalau zaman dulu ya apa? Minta kepada Tuhan mereka, doa gitu kan. Ya. Ketika Nabi Muhammad melihat semacam itu, apa yang terjadi oleh Nabi kita Muhammad SAW? Ini budaya jahiliyah, ya. Dijalanin, tetap dijalanin, nanti dirubah sama Nabi. Kemudian juga yang tadinya itu masih dijalanin juga, tapi nanti sistemnya dirubah. Kemudian mengadakan tasyakur dengan lahirnya anak itu sama Nabi tetap. Di zaman jahiliyah ada tasyakur dengan mayor dengan menyembelih ini dan itu. Kemudian di zaman Nabi Muhammad juga ditetapkan tetap dianjurkan untuk tasyakur binikmah tersebut dengan cara ditetapkan sebagai syariat akikoh. Jadi digantikan sebagai syariat akikoh. Kemudian ketika akikoh, Nabi Muhammad SAW mengeluarkan hadis al-ghulamu murtahinun ala akikotihi. Seorang anak yang dilahirkan itu adalah terikat dengan sunnah pelaksanaan akikohnya, atau tergadi dengan sunnah amalan akikohnya. Sama Nabi diberikan ketetapan, kalau anaknya laki 2 ekor kambing, kalau anaknya perempuan 1 ekor kambing. Disembelihnya hari ke-7. Ini adalah dulu ada amalan budaya Yahudi, kemudian masih ditetapkan, kemudian caranya diberikan bimbingan. Yang tadi sampai ratusan itu tidak ada amar untuk sampai seperti itu. Jadi ditetepin, sedikitnya adalah 2, banyaknya bebas. Jadi kalau misalnya akikoh dengan kambing yang banyak gimana? Ya boleh, gak ada masalah. Nah kemudian yang budaya tadi, yang budaya oles itu, oles darahnya ke tubuh si anak tersebut, sama Nabi Muhammad yubaddilhu ya bil miski au biza'faron. Kemudian Nabi Muhammad memberikan bimbingan, jangan diolesin lagi dengan darah. Kalau mau diolesin, oleskan kepada anak kita itu adalah minyak misik atau minyak za'faron. Budaya di zaman jahiliyah, kalau itu dipandang oleh Islam baik benar, bisa dijalankan sampai detik ini. Tapi kalau itu adalah mengingkari, ada kekufuran, ada kemusyrikan, ada tabdir, dan kita harus menjauhi sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam umirna an natakallama an-nasa umirna an tukalliman nasa ala qadri ukulihim. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita, bimbingan kepada kita, ketika kita ini bicara dengan orang, bicara dengan manusia, maka diperintah sama Nabi, kalau kamu bicara dengan seseorang, bicaralah sesuai dengan kadar kemampuan dia, orang yang diajak bicara. Ya. Makanya apa? Kadang-kadang ada ulama datang ke negeri kita. Ya. Negeri kita kan logonya logo Indonesia, logo nasionalnya logo Indonesia. Sedangkan tamu yang datang ke tempat kita ini ingin menyampaikan dakwah, nasihat, bimbingan. Cuman pada saat itu adalah tamu kita ini tidak tahu berbahasa Indonesia, tidak tahu berbahasa Indonesia, tidak tahu juga ya berbahasa daerah-daerah di negeri kita. Maka dia datang dari negara lain dengan bahasa yang lain, maka
diperintahkan biqadri uqulihim, dengan kapasitas jalan pikiran mereka, kekuatan pikiran mereka, maka dia berbicara dengan bahasa mereka terus diterjemah dengan bahasa kita. Itu diantaranya adalah perintahnya Nabi begitu. Jadi kalau kita mau bicara dengan seseorang itu gimana? Disuruh menyesuaikan keberadaan orang itu. Artinya orang tersebut bisa mencerna, bisa memahami dari apa yang kita sampaikan. Jangan sampai keliru, kita bicara ke sana kemari ternyata orang tersebut tidak memahaminya. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, Bapak. Jadi ada satu pengantin itu berada di Cikarang sana. Kemudian saya ini diundang untuk ceramah nanti setelah akad nikah. Pada saat serah terima ini ternyata penyerahnya ini adalah dari pihak pengantin itu adalah seorang ulama. Kemudian ketepatan ini ulama tersebut dia adalah generasi ulama tua, jadi nggak bisa berbahasa Indonesia. Dan tamu yang nerimanya itu mayoritas bisa bahasa Indonesia dan mayoritas nggak tahu tentang bahasa daerah. Akhirnya si ulama ini menyerahkan dengan pakai bahasa daerah, kemudian memberikan tausiah menggunakan bahasa daerah. Ini alhamdulillah kita ini diundang juga di situ. Jadi akhirnya pada saat saya itu menyampaikan tausiah dalam pernikahan itu, saya ngambil dengan menggunakan bahasa Indonesia, bisa difahami dari kedua pihak. Kemudian saya sampaikan yang saya ceramahkan itu apa yang diceramahkan ulama dari Jawa tadi. Jadi saya mengalihkan bahasa dari apa yang beliau sampaikan tadi, mulai awal sampai akhir dengan berbahasa Jawa, masyarakatnya nggak paham, sehingga kita terjemahkan lagi dengan berbahasa Indonesia. Dan juga kita bicara dengan anak kita yang usianya masih labil, jangan disamain dengan kita bicara anak kita yang usianya sudah cukup umur. Dia gak akan ngerti, makanya harus disesuaikan. Jadi di mana kita bicara, perintahnya Nabi sesuaikan dengan kadar kapasitas mustami'in atau mukhatab, orang yang diajak bicara oleh kita. Itu perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala ba'atsani rahmatan muhdatan bu'istu bi raf'in aqwamin wa khafdin akharin. Nabi Muhammad SAW menyatakan beliau diutus oleh Allah, innallaha ta'ala ba'atsani rahmah. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk membawa rahmat. Makanya dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW, yang beriman mendapatkan rahmah, yang tidak beriman pun mendapatkan rahmah bisa babiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu-dulu umat yang melakukan maksiat, umat-umat yang yukhalif, yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umat-umat tersebut akan mendapatkan adab secara langsung. Sababiah Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang permintaan ini nanti dikhususkan kepada umat menjadi ikhtisasul li ummati Muhammadin, kekhususan umat Nabi Muhammad, di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam maksiat, tidak buru-buru diazab oleh Allah, tapi dinantikan. Artinya dinantikan masa-masa waktu untuk bertobat kembali ke jalan Allah. Itu adalah sababiah rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi Muhammad SAW diutus juga dengan membawa apa? Muhdah. Ya, muhdah ini ada yang mengartikan hadiah, ada muhdah itu ada mengartikan adalah petunjuk. Lebih banyak adalah mengartikan adalah petunjuk. Nabi Muhammad diutus dengan membawa rahmat, Nabi Muhammad diutus untuk membawa petunjuk. Maka bagaimana semua kalau kita ini ngelihatin cara hidupnya Nabi, cara bicaranya Nabi, cara duduknya Nabi, semua akan menjadikan petunjuk bagi kita. Ya. Kesabaran Nabi itu ketika kita pelajari, ngerti, nanti akan menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa menaklukkan kekuatan hawa nafsu kita, untuk mencoba untuk mempunyai kesabaran dan ketabahan. Kemudian Nabi Muhammad juga diutus bu'istu bi rafi aqwamin wa khafdi akharin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi itu menjadikan asbab seorang kelompok manusia itu terangkat derajatnya. Kemudian menjadikan asbab juga seorang kelompok manusia itu menjadi turun derajatnya. Gimana maksudnya seperti itu? Dulu ketika manusia di zaman Nabi Muhammad belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi umat manusia ini adalah hukum-hukum yang dipakai, hukum riba dan lain sebagainya. Terus mereka dalam kondisi disebut sama zaman itu disebut jahiliyah, zaman kebodohan. Nabi Muhammad SAW diutus terangkat kaum yang dimana beriman kepada Allah, masuk Islam, terangkat kedudukannya. Kemudian yang lainnya tetap dalam kondisi kerendahan karena mereka tidak mengambil kesempatan untuk bisa mendapatkan hidayah dari sababiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ungkapan-ungkapan atau sabda-sabda Nabi yang indah yang harus kita terus pelajari, kemudian kita amalkan semampu-mampu kita. Jadi kita belajar agama dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui, memahaminya, kemudian kita mengamalkan semampu-mampunya. Maka sahabat dulu banyak itu Pak yang mendapatkan ilmu, kemudian setelah itu diajak lagi, dia menyatakan entar dulu, saya enggak ngikut dulu. Kenapa? Ilmu kemarin yang pernah diajarkan Nabi kemarin belum diamalkan. Jadi sahabat ini punya kegemaran untuk mengamalkan ilmu sangat luar biasa. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, diberikan kekuatan untuk ittiba, mengikuti jejak kehidupan Nabi Muhammad, kemudian berpegang dengan hadis-hadis Nabi Muhammad di dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tamla'u khazain Allah nura. Takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' fi majlisina hadza ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. كافى يا إنصات انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin wahdina wa najjina minal qaumil musyrikin
waddina wa najjina minal qawmil munafiqin. Allahumma qawwil Islam wal iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wahfadna wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarril masaibid dunya wad din. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ahliki a'da'ad-din. Allahumma ahliki a'da'ad-din. Allahumma ahliki a'da'ad-din. Allahumma ahlikil yahudiyya wan nasara wal kafirata wal musyrikin wa syairi a'da'ad-din. Allahumma la tumakkini a'da fina wala minna wa la tusallidhum alaina bidhunubina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.